suka dan berkata suka di suatu majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan langkah kita selepas hati ibadah sholat maghrib secara berjamaah senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Salah satu hadis yang tertua di dalam satu kitab Muhtarul Hadis yang berbunyi An Ibni Abbas radhiyallahu an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Salah satu hadis yang diriwayatkan saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala mendika dawuh sapa Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun kanjeng Nabi ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillahi rawahu at-Tirmidzi. Ittaqu pada wedya sapa sira kabeh. Wedi iku wong bakal wedi biasanya hati-hati ya. Contoh kita mengaku marani mana wedi tempat dulu hati-hati. Orang yang merasa takut dia akan selalu berhati-hati. Ittaqu wedya sapa sira kabeh firasatal mukmini ing awase atine wong mukmin. Ing awase atine wong mukmin. Ittaqu firasatal mukmin. Kata Nabi, berhati-hatilah kita semua dari firasatnya orang mukmin. Firasatnya orang mukmin. Dalam kehidupan kita ini pasti ada firasat. Dalam kehidupan yang kita jalani pasti ada firasat. Firasat itu ya suatu kemampuan dari dalam diri kita, dari dalam diri seseorang untuk bisa merasakan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan. Intinya firasat itu ya tanda-tanda sing dirasa. Itu ada firasat, tanda-tanda sing dirasa itu firasat. Nabi menyampaikan berhati-hatilah dari firasatnya orang-orang mukmin. Apa sih maksudnya? Singkatnya begini. Singkatnya bahwa hati yang bersih, biasanya orang yang memiliki firasat itu seseorang yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih ini akan diberikan ketajaman batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui apa yang disembunyikan oleh orang lain. Jadi ini firasatul mukmin di sini di dalamnya adalah mengandung hati yang bersih. Begitu juga para sahabat
para sahabat ini seringkali menebak jitu perbuatan orang lain tanpa mendengar, tanpa melihat, dan begitu juga para tabi'in dan ulama yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Intine wong sing atine bersih akan tajam firasatnya, gampang keluar, gampang nangkepan ini sesuatu kang dilakoni wong. Padahal dheweke ndeleng ya beli, ngrongok kena ya beli. Dia juga firasat, wong iki oke. Wong iki oke. Jadi berhati-hati. Berhati-hati dengan firasatnya orang-orang yang beriman. Maksudnya tadi, wong sing artinya bersih, wong sing artinya kotor, dia bisa nebak. Artinya orang yang mukmin ini bisa menebak sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain. Terang, menebaknya ini bersifat positif. Menebaknya bersifat positif. Ya anak musim pintar nebak-nebakan, ilmu keren. Kapan dewek orang ahli ibadah, ya saya arah ini negatif, Jadi kita perlu bisa berhati-hati. Ning firasate wong kang beriman. Mengapa kita kudu hati-hati ning firasate wong kang beriman? Fa innahu mongko setuhune firasate wong mukmin, wong sing beriman iku yang guru bisa ningali apa sing dirasake wong mukmin binurillahi kelawan cahayane Gusti. Orang mukmin itu akan diberi tanda terlebih dahulu sebelum adanya kejadian. Simpai tanda ini Gusti Allah simpai tanda. Simpai tanda Gusti Allah. Ya contoh kecil firasat yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pada suatu hari, ibu kenal ya para Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i ini madhab kita, Imam madhab. Imam madhab itu kan rapat Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi ya, Hambali, terus Imam Syafi'i di antara. Ini panutan madhab kita umumnya orang Indonesia, yaitu pada madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah suatu hari ditekani di wadon atau wanita wadon. Beliau sedang mengajar, lagi mulang, lagi ngajar. Wong wadon ini sebenarnya pengen takon, maraki ning tempatnya Imam Syafi'i kalau lagi ngajar tujuannya pengen takon cuma membuat ini arepan mancing di tempat belajar mau akeh wong lanang gitu loh. Beliau Imam Syafi'i sedang mengajar kepada laki-laki, sehingga perempuan ini merasa bingung ketika mau masuk karena banyak laki-laki yang orang. Di saat itu beliau sedang mengajar karena bingung arep takon, bingung arep mancing. Akhirnya wong wadon mau iku coba kapal. Wong wadon mau coba kapal, apele dibalahaken dilempar ning Imam Syafi'i. Apele. Begitu dilempar, perempuan itu memberi tanda sebuah apel sing dilempar di Imam Syafi'i. Begitu dilempar ditapani apel. Beliau lengur karena ada takon dilempar tapani apel. Begitu dilempar terus ditangkap apel.
disigar tapi sedikit, disigar tipis, disigar set, terus dibuka, terus dibuka. Disigar oleh sebagian di barang maning di rumah dan mau sing lemparan apel kan, barang apa? Banyak nama nih apel ya. Akhirnya bawa dan mau nerima apel kan di balangna dilempar dari Imam ini. Beliau bawa dan kiri memahami dan mengetahui balik pada bis. Mau andung barang-barang apel baik. Tapi disigar di Imam ini. Dijepit apel di balik nama ini setelah dipahami bawa dan mau balik. Sing bingung, sing keder siapa? Murid kira maksudnya apa-apaan? Balang-balangan apel terus disigar apelnya lu apa maksudnya? Muridnya sing bingung, sing lempar komando terus ditangkap, disisir, sendik di barang-barang. Ternyata ini ada maksud dan tujuan yang dilakukan oleh perempuan kepada Imam Syafi'i. Membantu mau itu lemparan apel ya. Lemparan apel ini tujuannya pengen takon. Kapan kita diperbolehkan untuk sholat sedangkan dirinya dalam keadaan haid? Ibu apel warna abang ya? Apelnya sendiri apa warna abang? Apelnya. Lemparan apel ini sebuah tanda pertanyaan dari seorang wanita kepada Imam Syafi'i. Isi dari pertanyaan tersebut, kapan kita diperbolehkan untuk sholat sedangkan dirinya dalam keadaan haid? Maksud ditempas apelnya disisir kan putih jeronya. Apel makan sisir putih ya. Nah ini sisiran tempasan apel oleh Imam Syafi'i ini jawaban. Pas ditempas balik ini jawaban gimana? Jawabannya ketika kita sudah suci dan bersih baru diperbolehkan untuk sholat. Paham? Jadi balangan apel itu takon disisir jawabannya. Ternyata Imam Syafi'i beliau sudah memahami tujuan dan maksud daripada perempuan tersebut melemparkan apel. Oleh apel abang hijau itu. Apelnya apa? Jadi hanya orang-orang tertentu kang perlu ning anane firasat. Firasat ini biasanya menunjukkan akan terjadinya suatu hal nanti. Ya contoh mohon maaf karena virus corona. Terus anak sekolah sedulu-dulu nih. Masjid bakal ditutup, silaturahmi bakal ada suara ngomong sedulu-dulu nih. Baru terjadi sekali. Sing perlu yang mau tertentu baik. Iki firasat. Mau mukmin, kapan mau mukmin, insya Allah terhadap firasat mau dewek bisa memahami dan bisa mengetahui. Ya apa yang kita bisa berfirasat masing-masing. Berfirasat dewek. Contoh lagi minum gelas ketemu atau minum ketemu mikir baik. Muring kele apa karena dewek pikiran di panggung atau karena sengaja direlakan atau karena sebagai firasat. Orang suwe anak kabar mau kene kabar mau kono. Nah berarti maksudnya pin gelas kamu minum itu anak mau kono ada. Itu firasat.
contoh tak ngarah zaman kurang. Jadi firasat iki mau lah kapan firasate wong mukmin iku dipandenge kelawan cahayane Gusti. Tapi wong tertentu bae sing bisa yang dulu binurillah, orang yang bisa memandangnya ini dengan cahayanya Allah, ini hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang tertentu. Sebenarnya firasat juga bisa dikatakan sebagai intuisi. Intuisi ini harus bawaan lahir, bawaan lahir. Ya firasat ini ya, wong sing atine bersih, wong bakal atine bersih, awas tuh si atine. Atine awas, selalu waspada, selalu waspada. Ini dalam rangka firasatnya selalu dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dikali Gusti Allah yang unik. Ketika sebelum terjadi sedulur itu ketika di enake atau di enake terutama di hal-hal sing bersifat enak ya. Ini pasti dipengaruhi dikit. Wong mukmin iki. Sing enak dipengaruhi dikit. Bakal kejadian orang enak ya. Dia harus terasa. Dia harus terasa. Ini firasat yang mungkin. Jadi dilakukannya adalah pandangan yang dia miliki, yaitu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firasatnya wong mukmin. Insya Allah kita kapan mulai ahli ibadah, ini bisa awas. Sedurung-durungnya anak kejadian difairur dikit. Sedurungnya anak kejadian difairur dikit. Ya kayak pula bebek, ini lo kerasa kena firasat kotor. Iya. Ternyata benar terjadi Pak. Iya benar. Iya. Wong bakal parah karo Gusti Allah ya. Maka Allah pun juga akan melindungi nih wong mau. Ketika apa terjadi sing kurang enak mau enakan, Gusti Allah mayor dikit ada tanda. Mayor dikit. Ini firasat termukti. Ilang lima dua firasat Pak. Mungkin ilang. Firasat ilang ya. Pernah ya? Pernah. Aku pernah waktu dua, itu semprot perlu. Mau cari main ini. Iya. Pernah. Termasuk mimpi bagian dari firasat. Di dalam mimpi ada juga yang menjadi firasat ada. Tapi pada orang mukmin sedulurnya dipengaruhi diri Gusti Allah. Ketika akan terjadi pada dirinya, Allah akan memberi pemerintahan terlebih dahulu. Ini Kanjeng Nabi wis wanti-wanti ning firasate wong mukmin. Firasate wong mukmin iki Allah memandang kepada kita semua ini dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yes. Maksud daripada firasat itu. Kemudian salah satu hadis yang selanjutnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Ibnu Abbas hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma saking sahabat Abbas dan Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adz ila Yaman. Kanjeng Nabi utus datang sahabat Mu'adz untuk pergi ke negeri Yaman. Kemudian Kanjeng Nabi faqala ittaqi da'watal mazlum. Ittaqi da'watal mazlum,
fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu at-Tirmidzi. Suatu ketika Kanjeng Nabi ngutus ning sahabat Mu'adz bin Jabal agar pergi ke negeri Yaman. Pergi ke negeri Yaman, Kanjeng Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Berpesannya ittaqi da'watal mazlum. Ittaqi wedya sapa sira. Da'watal mazlumi ing dongane wong kang den aniaya. Ing dongane wong kang den aniaya. Dongane wong aniaya iku fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Fa innaha maka setuhune dongane wong kang den dolimi iku laisa orang nono di doa dakwatul mazlum doane wong dolim iku bainaha ing dalem antarané doane wong kang den dolimi wa bainallahi lan ing dalem antara Gusti Allah apa hijabun aling-aling. Jadi Kanjeng Nabi berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum. Berhati-hatilah kamu terhadap doanya orang yang dizalimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena antara doanya orang-orang yang dizalimi dan Allah ini tanpa ada penghalang, langsung bisa tembus di Gusti Allah. Kita digokon sahabat Mu'adz bin Jabal digokon di ning dongane kokon hati-hati lan wedi ning dongane wong kang dizalimi. Dolim iku Bang disakitin. dolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini dolim. Artinya sebuah perkara yang ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya. Menempatkan perkara yang ditempatkan bukan semestinya. Contohnya akeh wong dolim. Contohnya akeh. Contoh dolim sesama manusia. Mohon maaf di antaranya. Salah satu contoh dolim sesama manusia yaitu memfitnah, menuduh orang lain yang bukan sebenarnya. Menuduh orang lain yang bukan sebenarnya. Ya contoh, menuduh orang tersebut telah mencuri misalnya. Padahal si nyolong duduk bucakun. Karena dheweke menuduh ya tanpa ada dasar yang benar, sehingga tuduhan tersebut tidak ada bukti dan tidak mendasar. Contoh, mohon maaf, kita dituduh difitnah jadi kayak orang bukan nyolong. Padahal beda orang nyolong orang apa? Itu perasaannya. Padahal beda orang nyolong orang apa dituduh nyolong. Dolim. Kita yang didolim ibu kita. Hubungannya kalau perasaan. Contoh mana? Dolim sesama manusia, membunuh atau melukai orang lain. Membunuh atau melukai orang lain tanpa ada dasar tertentu. Ketemu ya batu kalau batu, bulat sampai tangan batu. Ini dolim. Di antaranya lagi adalah mencaci.
mengecek, menghina, ini bagian daripada zalim. Hubungannya karo perasaan badan. Dihina, diecek, dicela, dicaci. Wong wis dheweke wong blesak, wong dasar siwa sira wong larat anu. Nah ini menghina namanya. Pribadi perasaan ya. Blenak wong sing diece dihina. Maling-malingan kita wong larat. Maling-malingan kita wong ora duwe. Ya aja kaya kono sih. Ini mencatat. Nggak ada orang yang sombong kalau bebek. Orang tua yang sombong. Bebek jauh dulu. Ada. Orang tua yang sombong. Wong sugi sombong. Orang pantas sombong. Sombong pantas. Wong sugi sombong orang pantas. Luwi orang pantas mandi wis melarat sombong bisa. Sing sugi kakek gaya itu orang pantas. Apa mandi mau sing ora duwe deh, luwi di pantas mandi. Ajaken gaya, ajaken laku. Ada di bedah nanti kok. Labor of center gelas. Iya, kalau kesel. Jabur lu center ngomong ngantri jabur center. Kemudian salah satu contoh nanti dolim sesama manusia memukul orang lain tanpa hak, mukul, nabok, nempiling tanpa ada hak. Ini nggak boleh. Lagi pelaku untuk ditangkap, ini perasaan ada mau ditangkap. Ataupun juga dolim sesama manusia, yaitu memakan harta orang lain. Memakan harta orang lain. Kita dikokon tuku motor, atau tuku barang-barang berharga, ngokon uang duitnya DPR malah digawa kabur. Mengkeluti Pak, kita digawa kabur uang pun. Ya, memang salahnya. Sampai wong sing duitnya digawa kabur ngomong dongan Gusti Allah. Los modal bae wong gawe duitnya. Iki dongane wong sing didolimi. Iki fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doanya orang yang dizalimi antara Allah ini tanpa terhalang. Langsung tembus ning Gusti Allah. Doane wong zalim. Doane wong sing dizalimi. Diblen wong dizalimi, wong dibenati tembus langsung Gusti Allah. Salah satu. Maka dari itu pesan dari hadis yang disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabat Mu'adz, salah satunya adalah jangan mendolimi orang lain. Aja gawe benak di wong sejet, aja nyakiti di wong sejet, aja sampai merusak hak orang lain. Karena apabila kita mendolimi orang lain, doanya orang yang didolimi tersebut akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pesan pertama nih. Aja jangan mendolimi orang lain, karena doanya orang dolim langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendolimi orang lain
salah satu nabok tapi orang rasa nabok tapi rasanya beda. Ini betul-betul ini. Kemudian jika kita mendolimi orang lain, maka di akhirat nanti, di hari kiamat nanti, Anda, kita kabeh akan bertemu dengan orang itu. Mohon maaf, contoh pula dolimi maksudi. Maksudi orang terima, oh besok ketemu kan bukan? Nuntut Balas dendam kayak masih balas dendam penyakit. apa aneh kok ketemu di Nikene orang ketuntukan balas dendam kok di akhirat. Ketemu Pak dituntut. Contoh kita gawe rugi atau gawe benar atau menyakiti orang lain, sedangkan kita tidak dimaafkan kesalahannya oleh orang tersebut, kelak di hari kiamat di akhirat nanti kita akan dituntut terhadap orang tersebut. Hutang orang bayar. Salah satunya hutang. Ini dolim. Kita hutang oleh hutang minta enggak dibatul. Ini boleh hutang. Hutang bayar. Secara agama hutang itu diperbolehkan. Hutang itu diperbolehkan. Tetapi kita jangan sampai menjadi orang yang dolim. Enak niliye, belenak nyaure. Yang bayar ya. Belenak bayar. Enak niliye, beli yang bayar. Lagi itu tidak tukaran. Sedangkan hukum menagih wajib sekalipun hanya sekali. Ditagih menjaga tukar. Semono dipai enake, maka gawe ben. Salah satunya hutang. Hati-hati Bu dengan hutang. Hutang ini, mohon maaf ya. Wong kapan doyan hutang, uripe pasti kurang. Utang juta-jutaan pasang duit rasanya. Jadi hidup kita hati-hati dengan hutang. Banyak manusia mayit yang terganjal karena hutang. Hari utang bang sih mati. Bukan itu masalah hari bank sana aturan ada hari bank. Di sana aturan perjanjian ya Mas. Aneh maksudnya. Ini hutang harus tanggal batur itu. Orang karo bank karo tangga gitu. Padahal